Pagi itu, di Istana Buckingham, suasana terasa berbeda. Di tengah deretan bangsawan dan tamu kehormatan asing, perhatian semua mata tertuju pada Pangeran William. Ia dikenal sebagai pribadi tenang, penuh pertimbangan, dan dicintai oleh jutaan orang. Sejak lama, ia menjadi sosok penyeimbang dalam keluarga kerajaan, jembatan antara tradisi masa lalu dan visi masa depan. Selama bertahun timah, ia menjalankan tugasnya dengan sempurna, menghadiri berbagai acara resmi bersama istrinya, Putri Catherine, mendukung Raja Charles, serta menjaga citra publik keluarga kerajaan tetap kokoh. Namun pagi itu, sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban kerajaan. Ada semacam tekad yang lebih kuat di balik wajah tenangnya. Saat para pejabat berkumpul di aula megah dan tamu undangan saling berbisik, nuansa emas tradisi kerajaan mulai bercampur dengan rasa tidak nyaman. Di sisi Raja Charles, Permaisuri Camilla duduk dengan sikap tegak dan ekspresi tenang. Namun gerak jarinya yang gemetar di pangkuan memberikan petunjuk lain, ketegangan. Beberapa hari sebelumnya, Pangeran William telah membuat permintaan yang langka. Ia ingin menyampaikan pidato secara terbuka dalam upacara tersebut. Langkah ini sangat tidak biasa dalam sebuah acara yang biasanya dirancang sedemikian rupa hingga setiap detiknya sudah direncanakan. Permintaan mendadak itu memicu reaksi beragam. Ada yang menduga itu hanya pidato penghormatan biasa. Ada juga yang mencium aroma perubahan besar. Yang pasti, tak seorang pun siap dengan apa yang akan disampaikan William, terutama bagi perempuan yang duduk hanya beberapa meter darinya. Saat Pangeran William berdiri, riuh rendah ruangan langsung sunyi. Suara kursi yang bergeser di atas lantai marmer terdengar seperti gema guntur. Seluruh dunia seolah berhenti sejenak. Kamera langsung fokus padanya. Para tamu tak berani bergerak. Permaisuri Camilla melirik ke samping, bibirnya mengerat-kerat. Raja Charles menoleh pada putranya dengan alis yang sedikit terangkat, tampak bingung. Dan kemudian, Pangeran William berbicara. Dengan suara mantap namun syarat makna, ia membuka babak baru dalam sejarah monarki Inggris. Tidak ada pembukaan musik, tidak ada formalitas panjang lebar, hanya kata-kata yang menusuk akar tradisi yang sudah berumur ratusan tahun. Hari ini, katanya, kita rayakan bukan hanya warisan kita, tetapi juga persiapan untuk masa depan. Di saat itulah, Pangeran William bukan lagi sekadar adipati Cambridge. Ia berubah menjadi simbol transformasi dalam sebuah institusi yang selama ini dikenal sulit berubah. Dan kemudian datanglah perubahan besar, yang akan mengguncang fondasi kerajaan Inggris. Dengan dukungan penuh dari Raja Charles, Pangeran William mengumumkan perubahan besar dalam struktur monarki. Bukan pengunduran diri, bukan pula pencabutan tahta, melainkan redistribusi kekuasaan yang direncanakan secara matang. Mulai hari itu, William akan menjalankan tugas-tugas yang lebih luas, memimpin hubungan diplomatik, mengepalai Dewan Penasihat Kerajaan yang baru dibentuk, serta menjadi wajah utama monarki di kancah internasional. Pengumuman ini disampaikan dengan penuh hormat dan kesantunan, namun pesan di baliknya sangat jelas. Era baru telah dimulai, dan ia adalah pemimpinnya. William menyampaikan visi tentang relevansi monarki di masa kini, tentang pentingnya modernisasi, bahwa mahkota tidak lagi boleh terlihat berjarak dari rakyat, tetapi harus berjalan bersama mereka. Ia menegaskan bahwa otoritas kerajaan harus dibangun bukan hanya atas dasar warisan, tetapi juga kerendahan hati, pengabdian, dan kepercayaan publik. Ia kemudian menyebut sejumlah tokoh kunci dalam transformasi ini. Putri Anne, yang selama ini dikenal sebagai sosok paling stabil dalam keluarga kerajaan, akan bertanggung jawab atas reformasi institusional. Adipati Wessex, Pangeran Edward, akan fokus pada hubungan dengan negara-negara persemakmuran. Sementara itu, Putri Catherine akan menjadi duta utama untuk isu kesehatan mental, pendidikan, dan perlindungan keluarga. Satu persatu, peran baru itu dijelaskan dengan jelas. Visinya terdengar berani, inklusif, dan progresif. Namun, ada satu nama yang tidak disebut sama sekali, Ratu Camilla. Sebagai istri Raja Charles, Camilla telah melewati perjalanan panjang. Dari kontroversi hingga akhirnya diterima oleh publik dan keluarga kerajaan. Kini, dalam pidato yang membawa angin perubahan itu, ia seolah dihapus begitu saja. Tidak ada penugasan, tidak ada peran resmi, tidak ada ucapan apapun yang menyertakan namanya. Bagi seorang wanita yang telah berusaha keras membangun legitimasi dirinya, diam 1000 bahasa dari William terasa seperti pembuangan sunyi yang terbungkus dalam kata-kata progresif. Di tengah ruangan yang penuh dengan pejabat dan tamu undangan, suasana semakin tegang. Beberapa orang saling berpandangan, sementara ajudan tampak kaget dan cemas. Bahkan Raja Charles, yang biasanya tenang, terlihat terpaku dalam kebingungan. Namun William terus berbicara. Tenang, lugas, dan penuh percaya diri. Ini bukanlah pemberontakan. Ini adalah penobatan, dalam segala makna, meskipun tanpa upacara lengkap. Saat pidato berakhir, udara di aula itu terasa berbeda.
Ada rasa tak pasti, gelisah, bahkan kagum. Tepuk tangan datang terlambat. Terdengar ragu, seolah-olah para hadirin menyadari bahwa mereka tidak lagi berada dalam monarki yang sama seperti saat mereka datang. Dan di tengah semua dinamika ini, ketenangan Ratu Camilla mulai goyah. Dalam sebuah momen yang mengejutkan dunia, Camilla tampak tiba-tiba kehilangan daya. Warna di wajahnya memudar, bahunya terkulai, napasnya tersengal-sengal. Ia mencengkeram sandaran kursi, matanya kosong, seolah-olah energi hidupnya telah tersedot dalam sekejap. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan dramatis, hanya kehilangan daya secara perlahan di depan kamera seluruh dunia. Ajudan terdekat langsung merespons, memberitahu petugas lain sebelum meminta pertolongan medis. Raja Charles, yang biasanya selalu menjaga emosi, bangkit dengan wajah cemas. Suaranya parau, memecah kesunyian yang mencekam. Camilla, yang beberapa jam sebelumnya masih duduk dengan kepala tegak, kini terlihat rapuh. Seakan tubuhnya tak lagi mampu menahan beban tak terlihat yang baru saja dilemparkan oleh pidato sang anak tiri. Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah monarki Inggris, dan mungkin juga dalam hubungan antar anggota keluarga kerajaan sendiri. Sesaat setelah pidato Pangeran William usai, perhatian semua orang beralih ke Ratu Camilla. Dalam kondisi lemah dan tampak kesulitan bernapas, ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Putri Anne segera memberikan isyarat kepada petugas medis kerajaan yang bersiaga di lokasi. Sementara itu, Putri Catherine secara refleks melindungi anak-anaknya. Di dekat podium, Pangeran William berbalik cepat, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Dalam hitungan detik, petugas paramedis muncul dari balik tirai bludru. Para hadirin yang masih terpaku dalam keadaan darurat ini pun membuka jalan. Upacara megah yang semula penuh gema tradisi tiba-tiba berubah menjadi adegan krisis, di hadapan para tamu negara dan sorotan kamera media dunia. Ratu Camilla diletakkan dengan hati-hati di atas brankar. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya tak berdaya. Bunga-bunga yang tadinya menghiasi ruangan kini terlihat seperti simbol duka. Bendera kerajaan yang berkibar megah beberapa menit lalu, kini seolah kehilangan maknanya. Peristiwa ini menyebar bak api dalam waktu singkat. Rekaman detik-detik Camilla jatuh tersebar luas di seluruh platform digital. Siaran televisi memutus program reguler mereka. Video yang diperlambat diputar berulang kali di TikTok. Sementara Twitter diramaikan dengan tagar seperti Camilla Collapse, Windsor's Hawk, dan Royal Retconning. Ada yang menyampaikan keprihatinan, ada pula yang mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang lebih dominan adalah pembacaan simbolis, bahwa apa yang terjadi pada Camilla bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga cerminan goncangan dalam tubuh institusi monarki itu sendiri. Spekulasi bermunculan. Apakah ini serangan jantung, serangan panik, atau sekadar pingsan akibat tekanan emosional? Clarence House segera merilis pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Yang Mulia mengalami pusing ringan akibat beban emosional. Namun pernyataan resmi itu tidak cukup untuk membungkam bisikan di balik tembok istana. Beberapa sumber dekat dengan keluarga kerajaan mengakui secara pribadi bahwa Camilla memang telah menghadapi tekanan tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Jadwal publiknya dikurangi, kehadirannya semakin jarang terlihat. Ia menyadari perubahan ini, merasakan tekanannya, dan kini dunia menyaksikan saat segalanya akhirnya memuncak. Ini bukan sekadar insiden kesehatan biasa. Ini adalah sebuah runtuhnya simbol yang syarat makna. Sebagai permaisuri, Camilla dulu dianggap sebagai penopang utama di samping Raja Charles. Kini, ia terlihat goyah di tengah pusaran kekuasaan yang sedang bergeser. Dan di saat yang sama, pertanyaan besar tentang masa depan monarki pun mulai mencuat. Lahir dari keluarga aristokrat sederhana, Camilla tidak pernah dibesarkan dengan bayangan akan memakai mahkota. Masa kecilnya dihabiskan di pedesaan Inggris, jauh dari protokol istana dan sorotan publik. Tidak ada pelatih kerajaan, tidak ada rencana karir politik atau diplomatik. Semua jalan hidupnya dibentuk oleh peristiwa yang terjadi di luar perkiraan. Namun entah bagaimana, ia akhirnya terlibat dalam kisah yang mengubah wajah monarki Inggris. Sebuah perjalanan yang penuh dengan skandal, penebusan, dan penghakiman keras dari publik. Pertemuan pertamanya dengan Pangeran Charles di awal tahun 1970-an langsung membangkitkan chemistry yang kuat. Mereka berbagi minat pada kuda, buku, humor kering, serta kedekatan emosional yang sulit dimengerti banyak orang. Sayangnya, monarki bukanlah tempat untuk urusan perasaan, melainkan untuk citra. Camilla tidak memiliki image sempurna yang dicari istana untuk calon istri raja. Ia memiliki masa lalu, hubungan sebelumnya, dan reputasi yang tidak cocok dengan dongeng kerajaan. Charles pun dipaksa untuk menjauh. Namun, cinta ternyata tidak mudah dilupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, Camilla, yang akhirnya mendapatkan tempatnya di samping sang raja, terlihat kehilangan pijakan, tepat di jantung kekuasaan itu sendiri.
Kisah cinta antara Charles dan Camilla tidak pernah dihiasi pesta pernikahan megah atau barisan penggemar di sepanjang jalan. Ia dibentuk oleh tahun-tahun kerinduan, rahasia, dan sorotan publik yang tak pernah surut. Sorotan itu semakin panas ketika Pangeran Charles menikahi Putri Diana. Camilla, yang dulu hidup biasa, tiba-tiba menjadi tokoh utama dalam drama keluarga kerajaan, dicitrakan sebagai perusak rumah tangga. Media menyebutnya perusak keluarga. Publik menghakiminya tanpa ampun. Sementara Charles tetap mendapat simpati publik atas kewajibannya sebagai pewaris tahta, Camilla harus melewati badai budaya yang keras dan tidak memandang belas kasihan. Namanya menjadi bahan tertawaan. Kehadirannya memicu kemarahan. Selama lebih dari 10 tahun, ia hidup di balik bayang-bayang, dibungkam oleh institusi, diabaikan oleh para pendukung monarki, dan diejek oleh masyarakat yang belum siap memaafkan. Namun sejarah memiliki cara unik untuk berubah. Dan begitu pula narasi tentang Camilla. Setelah kematian tragis Diana pada 1997, Istana Buckingham secara hati-hati mulai memperkenalkan Camilla kembali ke kehidupan publik, bukan lagi sebagai mantan kekasih raja, tapi sebagai pasangan yang sah. Perlahan, ia mulai menghadiri acara resmi. Perlahan pula, masyarakat mulai melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Pernikahannya dengan Charles pada tahun 2005 tidak disambut tepuk tangan meriah di seluruh dunia, tetapi momen itu menandai awal transformasi Camilla dari skandal menuju stabilitas. Bukan karena pesona atau karisma semata, melainkan karena konsistensi. Ia hadir. Ia bekerja. Dan secara bertahap, dunia mulai menyadari keberadaannya. Di balik layar, Camilla menjadi sosok penting dalam mendampingi Charles menghadapi tantangan pribadi maupun profesional. Ia memperjuangkan isu-isu yang jarang mendapat sorotan kerajaan, seperti kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga dan program literasi. Ia menjalani tugas yang lebih membutuhkan empati daripada gemerlap kamera. Seiring waktu, ia membuktikan bahwa ia bukan datang hanya demi gelar. Ia ada karena ia percaya pada tanggung jawab. Meski begitu, penerimaan total tidak pernah tercapai sepenuhnya. Bisikan masih sering terdengar. Artikel lama pun kerap muncul kembali. Bayangan Diana selalu hadir di setiap penampilan publiknya, di setiap sampul majalah, bahkan dalam komentar santai pun. Kenaikan statusnya menjadi Ratu Permaisuri bukanlah saat kemenangan besar. Lebih merupakan pengingat betapa jauh ia telah berjalan, dan betapa jauh pula ia masih harus berusaha agar benar-benar diterima. Ia telah memperjuangkan tempatnya dalam institusi ini. Tapi sorotan media tidak pernah redup. Justru semakin tajam. Setiap langkah salah langsung diperbesar. Setiap diamnya pun ditafsirkan. Dan kini, di tengah guncangan baru dalam tubuh monarki, Camilla berdiri di persimpangan jalan. Apa yang terjadi di Istana Buckingham bukan sekadar sebuah insiden. Di balik kejadian Ratu Camilla yang tiba-tiba jatuh saat pidato Pangeran William, tersimpan kisah panjang perjuangan seorang wanita yang selama hidupnya harus melawan badai kritik, keraguan, dan penolakan. Perjalanan Camilla menjadi cerminan dari kompleksitas posisinya di tengah monarki yang kini sedang berubah. Dan di sisi lain, visi baru yang dicanangkan oleh Pangeran William membawa angin segar sekaligus goncangan besar, mengguncang fondasi tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Apa yang terjadi hari itu bukan hanya soal pergantian kekuasaan. Ini adalah penyesuaian ulang terhadap makna monarki itu sendiri. Dalam satu pidato yang penuh arti, William mengubah aturan tak tertulis yang selama ini mengatur kekuasaan keluarga kerajaan. Monarki yang dulu diagungkan karena ketegakannya dan keabadiannya, kini dipaksa untuk menemukan tempatnya di dunia yang tidak lagi secara otomatis bersujud pada mahkota. Dan di tengah semua ini berdiri seorang pangeran yang tidak hanya menerima beban tugas kerajaan, tetapi juga berani merumuskannya ulang. Perombakan struktur monarki yang diumumkan oleh William datang begitu tiba-tiba, namun tampak sangat terencana. Ia memimpin lahirnya konsep monarki yang lebih ramping dan responsif, di mana pengaruh tidak lagi ditentukan oleh siapa yang lahir dari garis keturunan istimewa, tetapi oleh apa yang bisa mereka lakukan untuk rakyat. Hilanglah era jabatan simbolis dan hierarki yang sudah usang, digantikan oleh struktur baru yang lebih dinamis. Putri Anne, yang dikenal dengan etos kerja yang tidak pernah padam, akan mengambil alih urusan konstitusi dan reformasi institusi. Pangeran Edward mendapat mandat untuk menjalin hubungan kembali dengan negara-negara persemakmuran, dengan pendekatan pragmatis, bukan hanya pamer kebesaran masa lalu. Sementara Putri Catherine, yang kini menjadi simbol ketangguhan dan elegansi modern, diberikan tanggung jawab penuh atas program kesehatan mental dan pemberdayaan pemuda. Dua isu yang ia perjuangkan selama bertahun timah, kini mendapat ruang penuh dukungan. Yang membuat perubahan ini radikal bukan hanya siapa yang masuk, tapi siapa yang tidak disebut sama sekali. Ratu Camilla, yang semula diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting dalam tatanan baru ini, tidak mendapatkan peran resmi dalam rencana besar tersebut. Tidak ada penugasan, tidak ada penjelasan,
tidak ada penghargaan atas jasanya. Ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah pesan yang jelas. Monarki versi William tidak akan dibangun atas dasar nepotisme atau ikatan tradisional. Ia ingin lembaga ini mencerminkan dunia nyata, dunia yang menginginkan transparansi, relevansi, dan perubahan. Pesan itu diterima dengan heboh. Dalam hitungan jam, media global ramai memberitakan, era baru monarki Inggris dimulai. Para analis politik dan pakar kerajaan mengurai setiap kalimat pidato William, setiap jeda, setiap kata yang tidak disebutkan. Apakah keputusan ini hasil diskusi dengan Raja Charles? Atau apakah William telah mengambil alih kendali dengan diam-diam, menentukan arah sendirian? Di parlemen Inggris pun, para wakil rakyat mulai menyadari bahwa situasi ini berbeda. Selama puluhan tahun, debat tentang perlunya reformasi monarki hanya bergema pelan di belakang layar. Kini, dengan kemunculan William sebagai figur modern, bahkan para skeptis harus mulai mempertimbangkan ulang sikap mereka. Tetapi tentu saja, tidak semua orang menyambut baik perubahan ini. Beberapa kelompok tradisionalis menolak keras. Mereka melihat langkah William sebagai upaya merebut kekuasaan, meskipun dibungkus retorika idealisme. Ada juga yang memperingatkan bahwa dengan menghilangkan struktur historis, William berisiko melepaskan monarki dari akarnya sendiri. Namun suara-suara protes itu, sekeras apapun, tidak cukup kuat untuk menahan gelombang dukungan yang terus membesar. Di media sosial, antusiasme meledak-ledak. Generasi muda yang biasanya acuh pada urusan kerajaan, kali ini terlihat tertarik. Berbagai tagar mulai viral. Meme menyambut William dan Catherine sebagai tombol reset bagi monarki. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kerajaan tidak lagi terasa seperti benda warisan yang hanya bisa dilihat dari kejauhan. Mereka kembali terasa seperti kekuatan yang hadir di tengah zaman. Namun, di balik semua sorak-sorai itu, mulai terlihat harga yang harus dibayar atas perubahan ini. Karena transformasi, seideal apapun tujuannya, tetap membutuhkan pengorbanan. Tokoh-tokoh yang kini dipuji di koran dan layar kaca tetaplah manusia biasa, yang rentan terhadap tekanan, lelah menghadapi ekspektasi tinggi, dan terkadang butuh waktu untuk pulih. Istana memang bergerak maju, tapi tidak tanpa korban. Seiring evolusi monarki, beban emosional dan fisik yang dirasakan oleh anggotanya semakin terasa. Di luar sorotan publik, krisis kesehatan dan pergolakan batin mulai menguji ketahanan keluarga kerajaan. Meski Istana Buckingham masih menampilkan citra tenang dan terkendali di depan umum, di balik tembok megah itu, gelombang kelelahan dan kerentakan telah menyapu para tokoh senior. Dan runtuhnya Ratu Camilla bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Itu adalah puncak dari tekanan batin yang telah bertumpuk selama berbulan-bulan, bahkan mungkin berpekan-pekan. Dalam lingkaran dekatnya, diketahui bahwa Camilla telah mengeluhkan kelelahan berkepanjangan. Setelah sempat sakit pneumonia beberapa waktu lalu, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Jadwal publiknya secara diam-diam dikurangi. Bahkan ada hari-hari di mana ia benar-benar menghilang dari pandangan publik, digantikan oleh pernyataan samar tentang kebutuhan untuk beristirahat. Kini, di tengah perubahan besar ini, Camilla berdiri di titik kritis. Bukan hanya dalam konteks kesehatan, tapi juga dalam posisinya sebagai bagian dari monarki yang sedang diredefinisi. Camilla bukan satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang tengah menghadapi pertarungan tak terlihat. Raja Charles, yang naik tahta dengan harapan besar dari publik, kini harus melawan cengkeraman kanker. Meskipun istana menyatakan bahwa pengobatannya berjalan lancar, sumber terdekat memberikan cerita yang berbeda. Ia terlihat semakin kurus. Meski tetap berusaha hadir, tubuhnya tampak lelah. Jadwal penampilan publiknya pun telah dikurangi secara signifikan, digantikan oleh pesan-pesan rekaman dan kunjungan singkat yang tidak lagi mencerminkan energi masa lalunya. Di balik setiap foto senyum sang raja untuk kamera, ada seorang pria yang sedang memperhitungkan batas usianya. Ada kekhawatiran bahwa waktu yang ia miliki untuk membentuk warisan monarki mungkin lebih pendek dari yang diperkirakan banyak orang. Lalu ada Putri Catherine, simbol ketenangan dan ketangguhan di mata publik. Namun di balik layar, ia tengah menjalani pemulihan yang melelahkan pasca kemoterapi, sebuah perjuangan yang disembunyikan dari sorotan hingga tidak bisa ditutupi lagi. Ia bergantung pada dukungan keluarga, terutama dari William, untuk melewati masa sulit ini. Tapi biaya emosionalnya tinggi. Ketidakhadirannya dari beberapa acara penting mengejutkan media dan publik, memicu spekulasi luas. Saat diagnosisnya akhirnya diumumkan, seluruh Inggris terhenyak. Ia memilih untuk menahan penderitaan sendiri, bukan karena arogansi, tetapi demi melindungi anak-anaknya dan menjaga martabat jabatannya. Kombinasi dari semua tantangan kesehatan ini telah mengubah cara kerja monarki. Dengan banyaknya anggota senior yang tidak bisa tampil maksimal, beban tanggung jawab kini sepenuhnya berada di pundak Pangeran William. Bukan hanya sebagai pewaris tahta, kini ia menjadi mesin utama yang menjaga roda monarki tetap berputar.
pertemuan kenegaraan, hubungan internasional, representasi publik, semua bergantung padanya dan Catherine. Meski keduanya juga tengah menghadapi badai pribadi mereka sendiri. Ini bukan sekadar soal kewajiban lagi. Ini sudah menjadi soal daya tahan. Soal bertahan hidup. Meskipun publik masih disuguhi pernyataan resmi dan penampilan terencana dari istana, tekanan batin yang dirasakan para anggota keluarga sangat nyata. Staf istana menyebutkan adanya ketegangan di koridor. Penasihat berjalan hati-hati seperti di atas telur. Dinamika keluarga yang sebelumnya sudah penuh tekanan, kini menjadi semakin rapuh. Mahkota boleh saja bersinar di depan umum, tapi di balik tembok istana, bebannya terasa begitu berat. Setiap kunjungan ke rumah sakit, setiap informasi rahasia dari dokter, menjadi pengingat bahwa di balik kemegahan itu, ada keluarga biasa yang sedang melawan ketakutan, kebingungan, dan kesedihan seperti siapapun. Dalam situasi ini, citra publik monarki pun mulai mendapat pengawasan ketat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ujian-ujian keluarga kerajaan tersaji di panggung dunia, memicu debat panjang dan perpecahan opini. Runtuhnya Ratu Camilla bukan hanya masalah kesehatan. Ia menjadi spektakel budaya global. Rekaman detik-detiknya terjatuh langsung menyebar cepat. Di program pagi, forum diskusi malam hari, video viral di TikTok, hingga thumbnail provokatif di YouTube. Yang membuat dunia terpikat bukan hanya melihat seorang tokoh kerajaan runtuh di depan kamera. Yang lebih penting adalah makna di baliknya. Kejadian itu seperti isyarat bahwa dunia lama sedang retak, dan semua orang menyaksikannya secara langsung. Media berebut memberitakan. Judul-judul berita bervariasi, dari yang blak-blakan hingga yang berusaha diplomatik. Sebagian menyebutnya sebagai insiden kesehatan biasa. Sebagian lain menyebutnya sebagai kegagalan sistem kerajaan. Kolumnis berdiskusi apakah Camilla telah terlalu dimanfaatkan, atau apakah ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal. Monarki yang selama ini dilindungi oleh protokol dan privasi, kini telah terbongkar. Citra kekuatan dan persatuan yang dibangun selama ini telah pecah, langsung, tanpa naskah, tanpa filter. Di internet, responsnya bahkan lebih terpecah dan keras. Twitter menjadi medan pertempuran opini. Pendukung Camilla mengecam perlakuan terhadapnya, menuding institusi kerajaan telah mengabaikannya setelah bertahun-tahun pengabdian. Tapi bagi generasi muda, ini adalah perubahan yang sudah seharusnya terjadi. Di TikTok, video-video menggambarkan William dan Catherine sebagai wajah baru monarki. Tagar seperti Next Gen Royals dan Monarchy Reboot mendapat jutaan penonton. Sebaliknya, klip-klip tentang Camilla diedit ulang dengan judul-judul lama, menggambarkannya sebagai simbol era yang telah usai. Internet tidak hanya menyaksikan kejatuhannya. Mereka menginterpretasi ulang, merancang ulang, bahkan memanfaatkannya. Dan kini, monarki terjebak dalam badai yang tidak bisa lagi dikendalikan. Setiap kata, setiap diam, setiap foto diulas secara detail. Apakah Charles terlibat dalam kebangkitan cepat William? Apakah Camilla sengaja dibiarkan tidak tahu? Apakah Putri Anne dan Pangeran Edward telah diberitahu? Para analis dipanggil untuk memaknai setiap gerak-gerik istana. Bahkan para wartawan kerajaan yang paling berpengalaman pun mengakui, mereka belum pernah menyaksikan sesuatu seperti ini sebelumnya. Perbandingan langsung muncul. Ini adalah krisis terbesar sejak wawancara kontroversial Putri Diana dengan BBC, sejak keluarnya Pangeran Harry dan Meghan Markle dari tugas kerajaan, bahkan sejak turun tahtanya Raja Edward VIII, yang lebih dikenal sebagai Edward VI tidak setia. Namun berbeda dengan peristiwa-peristiwa itu, kali ini bukanlah sebuah pemberontakan dari luar yang memicu goncangan. Ini adalah ledakan dari dalam tubuh monarki sendiri. Dan apa yang terungkap sangat mengejutkan. Institusi yang selama berabad-abad bertahan melalui perang, skandal, dan pengawasan ketat, kini sedang diuji dalam era baru, di mana kendali hanyalah ilusi, dan narasi bisa dibentuk hanya dalam hitungan detik. Kelangsungan hidup monarki kini bergantung pada dua hal yang selama ini sulit ia terima, transparansi dan relevansi. Ini bukan lagi soal kesehatan Ratu Camilla atau pidato Pangeran William semata. Ini adalah pertanyaan besar tentang arti mahkota di dunia yang tak lagi percaya tanpa bertanya. Sementara publik sibuk bereaksi, ada yang marah, ada yang bersimpati, banyak yang berspekulasi, dan tidak sedikit yang merayakan perubahan ini, keluarga kerajaan tetap mostly diam. Hanya ada pernyataan resmi yang dirumuskan hati-hati di sana-sini, penampilan singkat yang tidak cukup untuk benar-benar meredam badai. Karena fakta utama sudah tersebar luas. Dan saat opini terus bermunculan, monarki kini berdiri di persimpangan jalan, mencoba menentukan langkah selanjutnya. Dalam bayang-bayang guncangan ini, masa depan institusi masih kabur, namun penuh potensi. Pernyataan Pangeran William bukan sekadar pergeseran sementara. Ia telah mengubah garis kekuasaan dalam sebuah lembaga yang usianya sudah 1000 tahun. Dengan anggukan setuju dari Raja Charles, William kini memikul tanggung jawab besar.
membentuk ulang makna mahkota di dunia yang tidak lagi memberikan kesetiaan secara cuma-cuma. Perannya bukan lagi simbolis. Ini adalah posisi strategis. Ia tidak lagi menunggu di belakang panggung. Kini, ia berdiri di tengah sorotan, menjadi aktor utama dalam babak baru sejarah monarki Inggris. Pangeran William kini tidak hanya menjadi pewaris tahta, ia telah menjadi pemimpin yang tampil di garda depan. Ia sedang menentukan kembali makna menjadi anggota keluarga kerajaan di zaman ketika pengaruh tidak lagi diturunkan secara otomatis, tapi harus dicari dan dibuktikan. Perubahan ini tentu saja membawa dampak besar bagi masa depan Ratu Camilla. Seorang wanita yang pernah dihina, kemudian diterima, lalu akhirnya memakai mahkota. Di sisi Raja Charles, ia telah melalui perjalanan panjang penuh perjuangan. Namun dalam struktur baru ini, ia terlihat tidak memiliki tempat. Wanita yang dulunya selalu berada di samping raja kini dibiarkan menyaksikan dari pinggir. Beberapa sumber dalam istana berspekulasi bahwa perannya mungkin akan terus menghilang secara perlahan, mirip dengan fase akhir kehidupan Pangeran Philip, sebagai sosok dukungan internal, bukan tokoh publik. Ada juga yang bertanya, apakah runtuhnya Camilla di aula upacara bukan hanya soal kelelahan fisik? Apakah itu juga merupakan detik di mana ia menyadari bahwa mahkota yang akhirnya berhasil ia dapatkan, kini mulai lepas dari genggamannya? Sementara itu, kondisi kesehatan Raja Charles tetap menjadi faktor tak pasti yang menggantung di atas semua rencana. Kanker tidak mengenal protokol atau kesopanan. Tanda-tandanya sudah terlihat, penampilannya semakin jarang, gerakannya lebih hati-hati, sorot matanya kadang tampak letih. Jika kondisinya memburuk, maka suksesi mungkin tidak akan datang dalam sebuah upacara megah, tapi karena kebutuhan mendesak. Dan dalam skenario seperti itu, transisi halus menuju kekuasaan William bisa berubah menjadi permanen. Inggris mungkin segera menyaksikan bukan hanya pelestarian warisan, tapi sebuah transformasi lengkap, dipimpin oleh seorang pangeran yang menjadi kepala keluarga jauh sebelum resminya ia dinobatkan. Merespons semua ini, monarki pun diam-diam sedang merancang ulang hubungannya dengan publik. Inisiatif-inisiatif terkait transparansi, kesehatan mental, pemberdayaan pemuda, hingga kehadiran digital yang lebih kuat, bukan sekadar strategi media. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Institusi ini menyadari bahwa ia harus melepaskan citra, terasing, jika ingin tetap penting di dunia yang kini mengutamakan kedekatan dan pertanggungjawaban. William dan Catherine menjadi wajah dari perubahan ini. Mereka terlihat relatable, modern, namun tetap memancarkan aura kerajaan. Baik itu asli atau direkayasa, hasilnya berhasil. Survei menunjukkan dukungan meningkat, terutama dari generasi muda yang dulu menganggap mahkota sebagai benda warisan yang tidak relevan lagi. Namun di tengah semua ini, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Sejauh mana monarki bisa berubah sebelum ia berhenti menjadi monarki? Pertanyaan itu hadir di setiap wawancara, setiap pidato, setiap reformasi. William berjalan di atas tali tipis antara tradisi dan transformasi, antara warisan dan kepemimpinan. Dan runtuhnya Camilla, sakitnya Charles, serta perjuangan sunyi Putri Kate menjadi pengingat tajam. Di balik kemegahan istana, ada manusia-manusia biasa, yang rapuh, yang berusaha menjaga bangunan besar tetap utuh. Kini, taruhannya bukan lagi soal upacara. Ini soal eksistensi. Monarki harus berubah, atau risiko terbesarnya adalah hilangnya makna, dan akhirnya, hilang dari ingatan rakyat sendiri. Demikian laporan kami malam ini. Terima kasih telah menonton.